Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Seminggu jadi buronan, polisi akhirnya ringkus pencuri kendaraan bermotor di kota Palembang. Diduga tercemar penambangan ilegal, air sungai di Desa Beringin Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara tak bisa digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Puluhan hektar tanaman padi di Desa Beringin Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara diserang hama belalang. Warga Desa Beringin Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluhkan kondisi air sungai yang tercemar, sehingga tidak dapat digunakan. Pencemaran Sungai Rupit diduga berasal dari aktivitas penambangan ilegal di desa tersebut. Hampir 2 pekan ini, air Sungai Rupit yang berada di Desa Beringin Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami perubahan warna. Warna air sungai kini berubah menjadi keruh, kotor, dan berbau. Bahkan terkadang warga mencium bau yang menyengat, yang menyerupai zat kimia. Kondisi ini dikeluhkan warga yang sehari-hari memanfaatkan air sungai tersebut karena air Sungai Rupit sering digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan mandi dan mencuci pakaian. Warga menduga keruhnya air sungai ini karena adanya aktivitas penambangan ilegal di bagian hulu sungai. Oh, ini kemarin tuh sebelum lebaran nih bening ya sungai ini. Sebelum lebaran? Iya. Sama waktu lebaran juga, Bang? Iya, waktu lebaran ramai yang mandi di sini nih. Jernih, Bang, waktu lebaran? Jernih. Orang kan, nama orang dusun kan kalau sungai jernih pasti mandi sungai. Nah, ini sudah lebaran nih, saya keruh lagi. Tidak tahu ada apa ini masih lah, nompeng di daerah hulu itu. Jadi penyebabnya ada yang dopeng? Iya, ini informasi nompeng, ini orang nompeng. Kasus yang dulu-dulu lah. Terkait kasus ini, kepolisian setempat bekerja sama dengan dinas terkait telah melakukan penyelidikan. Kepolisian berjanji akan menindak tegas jika terjadi praktek penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Mulai dari air itu jernih sampai dengan saat ini, kita bekerja sama dengan lingkungan hidup untuk setiap harinya mengecek pH atau mengecek kandungan dari air sungai itu sendiri. Ternyata sampai saat ini, alhamdulillah dalam kondisi baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kurangi, betul-betul kita bisa antisipasi. Tapi kalau masih ada yang membandel, kita tetap melakukan penegakan hukum. Saat ini warga tidak lagi memanfaatkan air Sungai Rupit karena khawatir bisa berbahaya bagi kesehatan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Berita lainnya untuk Anda, ini ada harga beras di kota Palembang yang mulai merangkak naik. Kenaikan harga beras terjadi pada beras kualitas sedang sebesar Rp1.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Palembang mengeluhkan kenaikan harga beras ini karena berdampak pada daya beli masyarakat. Pasca Lebaran, harga beras di kota Palembang mulai merangkak naik. Di pasar tradisional 10 Ulu Kota Palembang, harga beras dengan kualitas sedang mulai meningkat. Harga beras kualitas sedang rata-rata naik Rp1.000 per kilogram, menjadi Rp12.000 per kilogram. Meski harga beras kualitas sedang mengalami kenaikan, namun kondisi berbeda terjadi pada beras kualitas rendah. Harga beras jenis ini justru mengalami penurunan. Beras dengan kualitas rendah turun Rp500 per kilogram, menjadi Rp9.000. Menurut pedagang, perubahan harga beras ini terjadi secara bertahap sejak menjelang Lebaran. Yang naik laris manis. Nah, yang laris manis naik, yang kurang laku itu turun. Lama ya naiknya? Naik dari puasa tadi. Puasa tadi. Puasa tadi kan udah balat. Untuk zakat, untuk makan, tupat, banyak keperluan. Harapannya bisa turun semua lah beras ini. Banyak membeli kalau biar stabil harganya. Tidak stabilnya harga beras dikeluhkan pedagang di Pasar 10 Ulu Kota Palembang karena berdampak terhadap daya beli masyarakat yang terus menurun dan berimbas pada pendapatan para pedagang.
kita perlu dibeli kita. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Sumatera Selatan. Selain di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, warga yang ingin divaksinasi juga bisa melakukan vaksinasi di pusat perbelanjaan yang tersebar di 9 mal atau pusat perbelanjaan di Kota Palembang. Kabar baik untuk warga Kota Palembang. Saat ini bagi masyarakat yang ingin divaksin COVID-19 tidak harus mendatangi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ataupun rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota Palembang melakukan kerjasama dengan mal atau pusat perbelanjaan dalam menyediakan layanan vaksinasi. Layanan vaksinasi dibuka di 9 mal yang ada di Kota Palembang dan melayani vaksin dosis pertama, kedua, serta vaksin booster. Kita menggiatkan lagi kegiatan vaksinasi untuk COVID ini di mal-mal. Oh, mal-mal. Ya, hari ini kita mulai kegiatan di mal, dari mulai dibuka sampai dengan jam 7 atau jam 8 malam di mal itu. Yang sudah Sampai malam, Bu, ya? berkoordinasi, iya, yang sudah berkoordinasi itu ada hari ini sudah jalan 9 mal, tapi kami sudah bersurat ke 9 mal dan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Jadi ada 2 shift, shift jam 10 sampai jam 1, kemudian jam 1 sampai jam 7 malam. Layanan vaksinasi dilakukan mulai pukul 10 pagi hingga jam 19 malam. Saat ini capaian vaksinasi dosis pertama untuk semua usia sudah mencapai 85%, dosis kedua 71% dan vaksin dosis ketiga atau booster 23%. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. 23 personel Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Selatan mendapat piagam penghargaan karena berhasil melaksanakan tugas operasional, pembinaan, dan pengabdian yang mendorong kemajuan dan keamanan bangsa serta institusi. Penghargaan diberikan kepada 23 personil Polairut Polda Sumatera Selatan. Penghargaan diberikan karena keberhasilan Direktorat Polairut Polda Sumsel dalam penangkapan kapal tanpa identitas atau kapal hantu bermesin 800 PK yang menyelundupkan benur atau benih lobster sebanyak 21 box styrofoam. Nah, Polda Sumatera Selatan sudah berhasil menerjemahkan dengan melakukan penangkapan baby lobster, di mana baby lobster ini kalau terus diselundupkan, namanya baby, nanti tidak ada kelanjutannya, tidak bisa melestarikan alam. Fenomena kapal hantu atau speed hantu ini sudah cukup lama dan ini berhasil diungkap, ditangkap oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Semangat kami untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tidak hanya kapal hantu, seluruh tindak pidana yang ada di perairan Sumsel, semoga bisa kami tangkap para pelakunya dan wilayah perairan Sumsel bisa. Puluhan hektar tanaman padi di Desa Beringin Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara diserang hama belalang. Meski berbagai cara telah dilakukan untuk mengusir hama belalang, namun usaha tersebut belum juga membuahkan hasil. Akibat dari serangan hama belalang itu, produksi padi petani terancam mengalami penurunan. Sudah 2 minggu ini, hama belalang menyerang tanaman padi di persawahan Desa Beringin Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Hama belalang tidak hanya merusak daun padi, namun juga batang padi yang telah menguning. Meski berbagai upaya telah dilakukan, namun usaha petani tersebut belum juga membuahkan hasil. Petani dibuat kewalahan dengan kehadiran ratusan ekor belalang di area persawahan mereka. Padahal tanaman padi yang mereka tanam tinggal menunggu hari memasuki musim panen. Petani khawatir serangan hama belalang yang begitu banyak menurunkan produksi padi mereka. Gagal panen kok. Biasanya kalau panen itu berapa karung? 20 karung ya. Tapi kalau diserang ini, terangau saya tidak sampai ya. Ada juga kalau tonton. Kan kenalin apa? Tergantung keadaan hama. Tergantung hama. Kalau banyak mungkin 2 hari sekali. 2 hari sekali. Hama. Kita lipat mas. Ini dari tahun ke tahun ini emang sering ya disarang. Sering aja namun tiap kali.
Jika kondisi normal, satu petak sawah dapat menghasilkan 20 karung padi. Tetapi dengan serangan hama belalang ini, padi yang dihasilkan petani diperkirakan akan berkurang hingga 40%. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. Ya, informasi hama belalang tadi sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.